Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Salam untuk kita semua. Kita bertemu di edisi Jumat 5 Agustus 2022 dengan bacaan kita Yesaya 10 ayat 1-4. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami mengagungkan dan membesarkan nama-Mu Tuhan Allah. Engkau Allah yang maha besar dan luar biasa, maha kasih, memelihara hidup kami dan memberikan hari baru hari ini. Terpujilah Tuhan. Dan pagi ini kami akan mendasari perjalanan hidup kami dengan firman Allah. Mohon tuntunan Roh Kudus, kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan baik. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 10 ayat 1-4. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Amin, firman Tuhan. Tema kita, ketidakmampuan kita, katang pakul lenta. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita ada horizon yang menjadi batas bagi kita untuk bertindak, merasa, dan berpikir. Ketidakmampuan orang untuk memahami batas-batas dirinya menjadikan dia keterlaluan atau tidak tahu diri. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam dunia ini, sebenarnya masalah hidup manusia adalah kegagalannya memahami dan menghidupi horizon yang telah ditentukan baginya. Dalam perikop kita, Sang Nabi menyatakan ucapan celaka ini kepada para pemimpin dan hakim-hakim Yehuda. Ucapan celaka itu menunjukkan rancangan khusus yang dengannya Allah mendatangkan pasukan Asyur kepada mereka untuk menghukum semua para penegak hukum mereka yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan di depan hukum. Mereka sungguh gagal memahami dan menghidupi maksud-maksud Tuhan untuk bertindak adil terhadap perkara-perkara, bukan malah memutarbalikkan hukum yang adil. Kepada mereka Sang Nabi menyampaikan ucapan celaka ini sebelum ia membicarakan penghiburan kepada umat Allah sendiri. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa selalu ada kerapuhan dalam memahami kehendak dan perintah Tuhan. Juga terkadang kita tahu, namun ketidakmampuan kita untuk tetap tegak berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab kalau Tuhan bertindak menghukum kita, apakah kita mampu mengalaminya? Kita sadar di mana oleh anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, bahwa dalam kelemahan dan kerapuhan ada Roh Tuhan yang menopang dan meneguhkan kita untuk mengatakan kebenaran yang memang benar dan ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami renungkan dengan baik, memberikan pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa. Kami sadar dalam anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, kami boleh diberikan keselamatan. Kami lemah dan rapuh, namun ada Roh Kudus yang menuntun dan menopang kami, meneguhkan kami untuk mengatakan kebenaran
di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah hidup kami hari ini dalam bekerja dan berusaha, melaksanakan tanggung jawab. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tambahkan hikmat bagi pemerintah kami, sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan kebenaran menuju kepada kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, lalai sadarkan, ketuk batin mereka. Yang bergumul menghadapi begitu banyak kesulitan hidup, topang dengan baik. Orang tua kami menikmati usia indah, berkati tetap sehat. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Sementara dalam bangku pendidikan, bangku studi, berkati anak-anak-Mu tetap diberikan kecerdasan. Kami berdoa yang berulang tahun, yang menikmati keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Dan tuntunlah hidup kami hari ini, peliharakan dengan kasih-Mu. Dan ini syukur doa kami. Kami persembahkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini.